mungkin biar santai. Mungkin dibuka dulu. Gimana? Lebaran kamu gimana? Apa? Lebarannya gimana? Lebarannya alhamdulillah aman, beli di rumah aja saya beli, nggak keliling-keliling, aman. Beli gimana di Bali gimana? Di Bali ini tadi saya ke rumah mertua saya Muslim kan. Lalu sempat bapak saya juga datang berkunjung ke rumah mertua, jadi saya udah cukup lama nggak ketemu sama ayah saya. Jadi tadi kami sempat diskusi juga. Beliau politisi DPRD. Jadi menarik sih, menarik. Ya intinya di Bali cenderung kondusif, aman, dan tapi nggak rame-rame berarti ya? Jalanan berarti nggak rame Bali? Dibilang sepi ya, dibilang rame juga enggak. Oh ya biasa aja berarti ya? Karena kan Pemda Bali 2 hari yang lalu itu mengeluarkan jadi masyarakat itu nggak ingin berkegiatan, monggo. Gimana? Oke. Topik apa nih, Bli? Penasaran nih, Bli. Topik apa yang mau diangkat? Seperti yang saya kirim di DM sama Dr. Mas itu tentang polarisasi opini kan sekarang ini di masyarakat dan juga kita ini seperti ya, bukan keinginan dari kedua belah pihak, tapi seperti ada agenda-agenda yang membenturkan antara netizen dengan rakyat. Jadi rakyat dibikin simpati entah siapa ini pengagatnya melakukan beberapa move yang membuat rakyat seperti kayak terjadi. Jadi jadi tujuan saya mengajak diskusi malam ini adalah jadi berarti membahas agenda antara kemungkinan teori adu domba antara divide antara rakyat dan nakes gitu. Betul. Coba Bri, aku mau denger, jadi biar aku ini dulu, aku kasih respon yang mau diangkat, soalnya aku udah nggak begitu ngikutin karena kan dari kemarin kampanye silaturahmi jarak jauh terus kan sama edukasi ke pasar-pasar karena udah buka kan, jadi kita edukasi biar pedagangnya biar aman. Jadi aku mau dengerin dulu nih agendanya gimana biar tak catat. Ya, jadi poinnya itu ada beberapa statement dari Anda yang seperti mungkin dipelintir sama media atau diglorifikasi oleh para pengguna media secara berlebihan. Glorifikasi ada romantisme yang agak over the top. Jadi yang sangat dalam dan seolah-olah rakyat Indonesia itu tidak penting istilah. Itu narasi yang jalan. Seolah-olah rakyat Indonesia apa, Bli? Seolah-olah dibentuk sebuah opini seolah-olah rakyat Indonesia itu tidak menghargai posisi nakes yang sedang Oke. tidak sedang dalam posisi nyaman gitu. Jadi nakes kan sekarang sedang dalam posisi tergesal, sibuk gitu. Dan rakyat seperti dibenturkan dengan opini jika rakyat itu tidak menghargai usaha nakes untuk bekerja, dan nakes juga seperti nakes ini ada seperti ekspresi, tidak ada kesan gitu, menganggap masyarakat yang harus keluar, harus survive karena mereka tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup, seolah-olah mereka itu orang bodoh. Jadi ini yang harus kita urai sekarang ini, apakah rakyat itu memang benar bodoh? Apakah nakes itu terdesak itu sekarang? Apakah situasi di lapangan memang segawat yang digambarkan oleh media? Atau rakyat ini memang atau rakyat ini memang sengaja dibuat stres tinggal di rumah nonton berita tentang jumlah penderita bertambah setiap hari, lalu mereka tidak dijamin kehidupannya oleh negara. Ini agenda ini yang harus kita urai malam ini, menurut saya seperti itu. Oke. Terus ini Bli minta tanggapan dari aku dalam segi apa? Yang nakesnya apa gimana? Jadi gini, yang pertama saya ingin tanya,
nakes di Indonesia juga mungkin dokter kita mungkin tidak bisa semua kok hilang sebenarnya. Aku dengerin ke sini ya. Bentar, dengerin ke sini bentar. Gimana? Nakesnya? Jadi pertanyaan pertama saya. Iya, aku catat. Halo? Nakes di Indonesia itu lebih berpihak kepada WHO atau berpihak kepada rakyat. Oke, yang pertama itu. Oke. Terus yang kedua, kenapa para nakes? Ini kan masalah bukan cuma skema, tidak hanya skema ini ya. Tidak hanya wabah penyakit, tapi ini juga wabah psikologi. Jadi banyak orang secara psikologis sangat merasa tertekan tadi, sangat merasa buntu. Dan ada sebagai contoh yang paling nyata lah, kemarin di mana tuh ada yang pasien corona COVID itu lompat dari lantai 4. Orang pasien corona sampai lompat dari lantai 4 itu kan ingin mengakhiri hidupnya itu tidak mungkin karena dia tahu tentang hal-hal lain. Yang pasti yang membuat dia sampai begitu kan pasti informasi yang dia serap yang sangat menakutkan gitu. Jadi kenapa para nakes ini tidak pernah mencoba, daripada menyuruh masyarakat untuk daripada memposisikan diri untuk berbenturan dengan masyarakat, jadi kayak marah-marahin masyarakat di jalan raya pakai seragam ADP, marah-marah, entah itu settingan atau enggak saya kurang tahu, mungkin kita bisa jelasin nanti. Daripada nakes itu membuang-buang energi untuk marah-marahin saya, ini kan masalahnya bukan cuma wabah penyakit tapi wabah psikologi. Oke. Itu nanti saya bisa. Itu kenapa nakes Indonesia tidak mencoba mendesak asosiasi atau mendesak para psikolog, para psikiater di Indonesia untuk diberi lebih banyak ruang di rumah sakit, di media-media, di televisi. Jadi nakes Indonesia ini seharusnya bekerja sama psikolog-psikolog top di Indonesia. Semua psikolog di Indonesia harus bersatu. Karena yang kita hadapi, menurut saya yang kita hadapi ini bukan cuma wabah penyakit, tapi juga psikologi. Dan banyak orang yang justru menjadi lebih kondisi dia tuh yang sebenarnya sehat-sehat aja, tapi karena tidak boleh keluar, di rumah aja, setiap hari disuguhi berita-berita teror, akhirnya imunnya drop dan akhirnya jadi sakit gitu. Jadi apakah nakes Indonesia tidak pernah punya pikiran, sudah saatnya kami bekerja sama dengan psikologi atau ahli-ahli di luar yang sama ini kerja gitu, coba beri panggung pada mereka untuk mengedukasi masyarakat agar tidak cepat ketakutan, agar tidak cepat merasa menyerah. Jadi 2 pertanyaan dulu ya. Oke. Terhadap WHO dan juga kenapa psikolog, psikiater tidak diberi ruang sama sekali berbicara. Oke, suaraku jelas Bang Bli? Jelas. Oke, jadi thank you Bli. Kalau yang pertama, nakes itu ini ada beberapa ya. Jadi kalau nakes itu membela berdasarkan WHO atau rakyat. Kita di sini tuh bergerak berdasarkan sebuah standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui gugus tugas nasional, gugus tugas percepatan. Jadi kan mereka ada yang namanya staf ahli. Ya, staf ahli itu membuat sebuah standar penanganan COVID atau SOP. Karena kan COVID itu baru Bli. Ini berdasarkan teori yang kita terima ya. Jadi SOP ini dibuat oleh staf ahli. Staf ahli ini tentu mengandalkan standarisasi yang sudah diberikan, tentu salah satunya WHO. Ya salah satunya cuci tangan yang emang Bli juga ngelakuin itu gitu. Jadi kalau misalkan kita membenci WHO, tetapi salah satu standar WHO yang kita lakukan setiap hari itu adalah cuci tangan. Nah itu yang dan salah satunya juga masker. Nah nanti dari WHO nanti ditemukan dengan standar-standar jurnal yang lain, dikompilasi oleh tim ahli. Tim ahli ini nanti discuss dengan Kemenkes, discuss dengan jajaran terkait, yang akhirnya dikeluarkan statement dari gugus tugas percepatan untuk diikuti oleh kita karena baru. Terus untuk pendapat yang kedua soal psikolog itu sudah Bli. Jadi sekarang tiap ada namanya nomor 119 dan 117 dan 119 dan 118 dan 117. 119 dan 117. Saya ingat kayak
itu kalau kita call itu ada layanan psikologi. Terus kedua, minggu depan itu ada hari psikologi, benar-benar seminggu penuh untuk membantu masyarakat agar yang tertekan psikologis itu tidak melakukan aksi-aksi yang berbahaya. Jadi motivasi, dan kalau nggak salah, salah satu influencer yang terlibat gerakan minggu depan itu adalah Aukarin. Jadi emang itu benar ya psikologi. Jadi untuk 2 pertanyaan ini udah. Terus habis itu ada pertanyaan lagi. Ini sih masih sama. Sama. Oke. Tapi yang jawaban pertama masih banyak masih banyak loophole-nya. Jadi belum kalau orang menurut saya. Kalau yang valid gimana, Bli? Maksudnya yang valid datanya gimana? Kita ingin ngerti juga maksudnya. Kalau kan itu kan gambaran, aku kan mengatakan berdasarkan secara gamblang, secara umum lah. Nah, tapi sekarang aku pengen tahu, maksudnya pertanyaan pertama yang Bli maksud itu ke arah mana? Biar aku dengarkan, nanti aku catat lagi, aku akan memberikan tanggapan Bli. Begini loh, menurut beberapa dokter di luar ya, yang mereka ini sangat jarang, mungkin dilarang untuk tampil di platform-platform mainstream. Contohnya salah satunya adalah Dr. Andrew Kaufman, lalu ada Judy Mikovits. Jadi menurut mereka, dan juga kemarin ada peneliti seorang pengamat politik, penafid lah, pengamat politik dengan IQ di atas rata-rata, itu Pak Mardigu. Beliau ngikutin kan, maksudnya dokter kita sempat ngikutin wawancara Pak Mardigu di YouTube. Iya, Mardigu sempat lihat saya. Dan yang analisa Pak Mardigu itu sama persis dengan apa yang dikatakan oleh ada konspirasi searcher namanya David Icke dari Inggris. Persis, jadi virus ini ada 3 macam. Satu dari US, satu dari Israel, dan satu dari Cina. Yang di Indonesia ini kan sampai sekarang belum diketahui ini virus dari mana itu. Jadi SOP yang diberi oleh WHO itu memakai kasus yang mana sebagai gini ya, sebagai acuan mereka. Karena kalau misalnya virusnya A, tapi metode pengetesannya itu sebagai jadi yang saya ingin tanya ini itulah, WHO kan mengontrol SOP di Indonesia. Apakah WHO tahu virus yang di Indonesia ini yang mana? Yang A, B, C. Oke, jadi kalau yang setahu saya kemarin saya sempat discuss untuk seed virus yang di Indonesia dari 3 sampel yang diamati itu ternyata ya itu perjalanannya hampir semua sebagian besar dari China. Ya, dari data dari hampir semua dari China karena penyebarannya itu lewat satu ABK, kapal, travel, pariwisata dan kawan-kawan. Terus untuk standarisasi, jadi ini kan saya langsungnya dari Wisma Atlet, jadi mungkin Beli langsung bisa discuss, ini kan silaturahmi, jadi semakin lebih enak kalau misalkan ada second opinion dokter kan kayak gitu. Jadi opini pertama saya kan emang mengikuti standar, dan opini kedua emang standar yang digunakan itu emang global kalau dari mereka, dari WHO ya. Tapi kalau kami sendiri seatnya itu yang kita lakukan adalah seatnya dari Cina, setahu kami ya. Karena emang dari penelitian berdasarkan pariwisata besar kemarin. Nah, untuk soal penanganan pasien, mungkin Beli langsung bisa tanyakan ini ke Dr. Zul. Dia adalah garda depan di Tower 7. Monggo, Pak. Ya, halo Pak Zul. Dr. Zul. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dideketin aja. Selamat malam, Bang. Bagaimana? Di Wisma Atlet. Gimana Bang? Mengabarkan Di telinga aja. Paling update bagaimana sekarang situasi di sana? Apakah banyak yang sembuh atau makin banyak yang parah atau gimana? Silakan. Oke, untuk informasi terupdate di Wisma Atlet, Bang, itu semua pasien hampir belum ada pasien yang meninggal untuk di Wisma Atlet. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah peningkatan pasien itu memang masuk banyak klaster dari luar, Bang. Terutama dari Jakarta ya? Bukan dari Jakarta. Bukan dari Jakarta. Yang perlu kita klarifikasi. Yang masuk ke Wisma Atlet itu yang dari luar negeri, kemudian yang dari ABK, itu semua kita tampung di Wisma Atlet. Tujuan untuk kita tampung di Wisma Atlet adalah dia dari bandara langsung dimasukkan ke Wisma Atlet untuk mencegah rantainya ini menyebar di Jakarta. Iya. Dokter Tirta. Seperti itu, Bro. Jadi yang luar kota, yang luar pulau. Tadi saya juga dapat DM dari
beberapa tadi juga saya dapat direct message ya dari perawat dan relawan di Wisma Atlet. Ya. Tapi mereka tidak mau identitasnya di. Iya, hampir sama dengan temannya bro. Jadi di Wisma Atlet tidak seserem yang diberitakan media-media. Iya, banyak betul. banget yang Coba kita ceritakan ini. Jadi itu benar. Jadi kita ceritakan ini. Kalau dari saya secara video itu di Wisma Atlet ini kita confirm ya. Setahu kami kamar-kamarnya itu makanannya enak. Makanannya enak. Kayak apartemen. Terus dapat wifi, makanan 3 kali hari, snack, ada yoga, ada fasilitas karaoke, pengajaran senam, kemudian pijit-pijit. pijitnya ada. Nah, coba ceritakan. Ya, Bro, kami ingin sampaikan bahwa Wisma Atlet tidak seserem yang beredar di media sosial. Pasien-pasiennya semua enjoy, itu yang pertama. Yang kedua, semua pasien terlayani dan terfasilitasi dengan fasilitas yang ada. Dokternya enjoy. Dokternya enjoy, kita enjoy. Kita dibantu dengan gerakan-gerakan relawan untuk menghibur kita supaya beban psikis itu bukan hanya dirasakan sama pasien. Tekanan psikis pun itu kita dari para dokter itu dibantu dengan gerakan-gerakan relawan dari dokter kita dan kawan-kawan itu mampu menghibur kami. Nah, yang kami sesalkan ini sama warga negara Indonesia itu adalah kenapa kami mau berjuang di sini untuk taat dengan aturan di sini yang misalkan mata rantai ini mampu kita putus, kenapa masih banyak masyarakat yang di luar itu yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi, kan seperti itu, bro. Konspirasi, konteks konspirasinya itu di mana? Itu kan harus di konspirasi di belakang virusnya, atau konspirasinya, atau konspirasi ada gerakan polisi mendeteksi ini. Lapisannya banyak, jadi harus dijelaskan dulu konspirasi konteksnya mana. Oke, konspirasi yang pertama kita sesalkan itu adalah menganggap COVID nggak ada. Ya, itu yang pertama. Menganggap COVID itu nggak ada. Terus menganggap Bali itu aman. Ini nanti ada petugas sendiri. Nanti kami akan sambungkan Mas Bro dengan komandan yang dari awal penanganan COVID masuk di Indonesia ini, mulai dari Natuna, kemudian di Pulau Sebaru hingga di Wisma Atlet. Beliaulah orang yang paling pertama tahu mulai dari COVID pertama kali masuk di Indonesia itu seperti apa. Terus yang kalau soal WHO standar yang kita gunakan sebenarnya beli sendiri juga mematuhi hal itu. Ya. Cuci tangan. Kenapa? Ya. Sama itu mengajar cuci tangan. Bro, kalau memang konspirasi maka semua orang warga dunia itu tidak perlu cuci tangan, tidak perlu menggunakan masker. Tapi semua orang patuh. Semua orang patuh dan memang karena takut didenda. Bro, kalau Anda di Bali ya, kalau Anda naik motor nggak pakai masker, Anda akan didenda. Jadi orang tuh kebanyakan, saya berani bilang sebagian orang masker di Bali karena mereka tidak didenda. Masker sekarang di Bali lebih penting daripada STNK. Oh bukan. Kalau orang pakai masker di sini itu karena kita melindungi diri dari droplet. Jadi virus ini itu berukurannya 0,1. Nah, sementara masker ini berukurannya 16 mm. Nah, tapi dia di dalam droplet. Jadi harapannya kalau orang itu batuk, dropletnya nyangkut di dalam masker nggak akan keluar. Itu harapannya. Itu harapannya. Cuman kalau dari yang saya mau tanyakan dok, kenapa kenapa hasil riset Dr. Blaylock dari Amerika, ada seorang dokter, dia seorang dokter yang punya sejarah mengobati tanpa kemoterapi. Jadi dia tuh suka melakukan metode-metode yang lebih ramah pasien. Jadi menurut riset dia, tadi cari di website dia, Dr. Blaylock, itu justru penggunaan masker berlebihan pada orang-orang yang tidak sakit itu justru bisa melemahkan imun dan membuat orang menjadi sakit. Gitu. Informasi yang tidak seimbang begini, maksudnya jika media massa itu kan seharusnya berilah masyarakat informasi dari kedua kubu. Jadi ini salah sih. Jadi gini, kalau yang namanya sebuah ilmu itu dinamis. Jadi untuk soal yang kebijakan WHO yang masker awal mula emang masker itu buat orang sehat. Orang sakit nggak perlu pakai masker, itu awal mulanya. Tetapi ada penelitian dari sebuah negara, yaitu di Cekoslovakia. Pada waktu itu penelitian di Ceko itu menggunakan
sama di negara Hong Kong, yuk kita kasih aja maskernya, kita coba, karena ini baru beli. Kalau misalkan dari dulu penyakitnya itu selalu ada, itu yang masker. Jadi di Ceko ini nyobalah semua pakai masker, tapi maskernya kain yang buat sendiri. Terus di mana namanya di, nah habis itu di Hong Kong juga pakai. Ternyata tingkat infeksinya itu menurun. Nah Hong Kong karena lolos, Hong Kong lolos, Ceko lolos. Nah itu akhirnya diadaptasikan sama WHO, dan akhirnya WHO mengubah kebijakan semua orang pakai masker, tetapi maskernya masker kain. Soalnya kalau pakai masker kain itu bisa meningkatkan UKM nih. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua soal cancer, penelitian itu sebenarnya benar. Cuman kalau di dalam kedokteran beli, contoh di dalam kedokteran itu ada tingkatannya. Ada yang namanya uji coba dulu penelitian, terus habis itu uji coba di hewan. Kalau hewan masih lanjut lulus, berarti kita akan lanjut lagi di manusia. Nggak boleh langsung tiba-tiba bagus langsung manusia, nggak boleh beli. Terus soal vaksin, itu lama beli prosesnya. Indonesia punya beli di Edsman Institute. Indonesia tuh punya sendiri beli lembaga yang membuat vaksin sendiri. Itu memang ada, yaitu Edsman. Mereka itu guru besarnya mengatakan kepada kami pada waktu di BNPB, benar ya? Ya. Itu mengatakan proses membuat vaksin itu lama banget. Pertama dia harus ngecek dulu. Setelah ngecek nanti dia akan yang namanya itu ini kalau menurut tadi bicara masalah masker, vaksin besar aja belakang. Kalau masalah masker mungkin argumen dari Tirta dan kawan tadi, masalah masker saya akan percaya. Kalau masker itu bisa benar-benar mencegah COVID, saya akan percaya 100%. Kalau Bill Gates mulai memakai masker, kalau Donald Trump mulai memakai masker, kalau mereka berdua itu setiap hari meeting sama banyak orang. Mereka tuh nggak mungkin nggak ketemu orang, dan mereka tuh sering ketemu orang. Kenapa mereka di media-media satupun nggak ada foto Bill Gates atau Donald Trump memakai masker? Jadi mungkin masalah masker itu kita masih ini ya, karena banyak penelitian dari dunia dari dokter lain yang tidak di bawah narasi WHO, mereka tuh punya mengungkapkan jika penggunaan masker yang terlalu berlebihan untuk yang sehat itu akan membuat orang menjadi sakit. Dan juga penelitian yang lain adalah ketika orang terlalu banyak di rumah tanpa kena vitamin D, itu akan membuat orang sakit. Jadi ini yang apakah narasi dari WHO ini ada perbedaan dari para dokter Indonesia? Jika narasi dari WHO sengaja didesain malah menjadi sakit gitu. Orang yang kalau emang data sakit itu harus ada data free. Soalnya kalau dari data yang kita terima, ya kan, kalau emang yang semua masker kayak gini itu, kalau kita pakai 2 hari ya pasti sakit beli, karena masker kayak gini itu maksimal dipakai 8 jam, terus kita buang. Kalau masker kain itu dipakai sekitar dari pagi sampai sore, terus dicuci terus ganti lagi gitu. Emang kalau kita pakai selama masker yang sama 1 bulan ya masih sakit beli. Cuman yang dari sini kita bilang adalah emang penggunaan masker ini dari apa? Flu Spanyol pertama kali dari 100 tahun lalu. Flu Spanyol menyerang seluruh dunia, di Jawa pun sampai kena. Pada waktu itu ternyata protokolnya adalah menjauhi kerumunan. Dari dulu menjauhi kerumunan, terus menggunakan masker. Pada waktu itu masker yang biasa, masker kain malahan ya, terus sama cuci tangan. Jadi cuci tangan itu sebenarnya sudah ditemukan dari zaman tahun 1000 dari berapa itu, sebelum WHO lahir malah. WHO lahir perang dunia. Jadi kalau kita kata flu Spanyol itu bukti bahwa kita emang efektif gitu. Itu untuk data yang masker. Terus untuk yang pasien psikologis, di sini ada nggak terapi psikologis? Ada. Nah, kita terangkan. Dokter, menambah? Yang masalah masker belum beres ini. Apa? Ini dia masker. Oh, masker. Kita mau tanya ini, memang penggunaan cuma herannya dia masalah masker ini, kenapa media kenapa seperti ada apa sih gininya tuh apa? Kenapa ketika ada dokter hasil penelitian yang mengeluarkan masker bisa memperparah orang yang tidak sakit jadi sakit, dan itu nggak ada risetnya. Kenapa tidak ada media di Indonesia yang mengangkat itu? Jadi biarkan masyarakat yang menilai sendiri. Dan yang kedua, korban jauh lebih banyak jumlah korbannya daripada COVID kan. Dan itu jelas-jelas 100% terbukti airborne. Kenapa adanya TBC? Kenapa pemerintah tidak memaksa orang-orang untuk memakai masker? Kenapa baru sekarang ini setelah COVID? Sementara yang jauh lebih berbahaya jelas-jelas TBC yang fatality-nya ya. Kalau COVID fatality COVID 91 berapa ya, di bawah 1% fatality COVID untuk orang yang normal ya, untuk orang yang lansia dan sakit. Ini TBC ini bisa membunuh orang persentase tinggi. Kenapa nggak dari dulu pemerintah memaksa kita memakai masker? Kenapa baru sekarang gitu? Oke, kita ini jawab nih. Jadi di zaman dulu, Mycobacter tuberculosis itu kan penyebaran lewat airborne. Tetapi kan dia ukurannya kan lebih gede daripada virus
virus COVID itu ukurannya 0,12 mikron. Nah, pada waktu itu TBC sudah ditemukan dan akhirnya ditemukan vaksinnya BCG. Untuk memproteksinya dalam penelitian yang sudah dirilis oleh jurnal, itu emang ternyata maskernya lebih bagus untuk dipakai orang yang sakit. Satu. Dan di TBC itu protokol yang paling penting adalah tidak boleh mencampur peralatan makan dengan yang lain. Dari dulu TBC emang sering beli. Saya soalnya korban TBC, 6 bulan pengobatan gagal, 2 bulan pengobatan saya berhasil. Jadi saya survival TBC dan saya mengalami hal itu. Nah, jadi TBC kenapa dianggap nggak seperti itu? Karena media tidak belum TBC. Emang itu yang belum TBC rata-rata jurnal kesehatan dan orang-orang Dinkes gitu loh. Jadi kalau saya bilang ada satu yang saya setuju dari beliau adalah emang media tidak menyoroti TBC dari dulu. Tapi kami kalau para dokter selalu kalau di puskesmas selalu ada namanya poli TBC. Poli TBC itu selalu diobati dan obatnya generik, ditanggung BPJS dan gratis kalau misalkan apa-apain itu materi kita dari kuliah. Nah itu yang pertama Bli. Jadi kita emang edukasi dari untuk TBC. Cuman kalau media saya setuju sama Bli. Emang media itu tidak memframe TBC seperti COVID. Emang itu pertanyaannya bagi kami juga. Karena airborne disease dia itu. Nah kalau COVID itu baru. Nah tiba-tiba ada hal baru dan sesuatu yang kontroversial dan baru itu mengundang traffic Bli. Jadi saya kemarin kan analisa kenapa kok media itu selalu nge-framing COVID mati gitu. Satu, dia baru, jadi dia ngebuat kepanikan di seluruh negara. Dia nggak punya patensi yang dasar, makanya kebijakan WHO berubah-ubah. Dan gugus tugas pun itu mengikuti. Nggak dari mengikuti WHO, itu pun dimodifikasi dengan staf ahli. Soalnya kalau dari WHO, kebijakan pertama apa? Lockdown. Tapi kan pemerintah Indonesia nggak mau. Jadi dari sini udah tahu bahwa Indonesia pun adaptasi. Bukan kita nggak peduli. Jadi pemerintah ini pun kebijakan pertama WHO itu kalau ada memutus rantai infeksi tutup. Iya kan. Tapi karena di Indonesia tuh banyak penduduknya dan banyak pekerja informal kayak yang Bli tadi bilang banyak orang cari makan. Akhirnya Pak Jokowi memutuskan adaptasi. Iya adaptasi dengan faktor ekonomi. Iya. Jadi saya setuju emang media yang membeda-bedakan kenapa kok COVID diangkat terus. Nah kami pun media nggak pernah ngangkat. Kami sepakat kampanye itu. Nah terus untuk yang nakes kita ini tidak pernah mengeluh Bri. Jadi kami nggak tahu kalau ada yang kemarin di jalan-jalan itu ya, yang pakai hazmat di jalanan itu bukan kami, bukan nakes itu framing itu Bri. Itu kita mau nanya itu sebenarnya dari mana itu orang-orang yang di jalan raya pakai ADP itu mereka dapat ADP. Soalnya kami ini terlalu sibuk dapat benar. Jadi gini, ini kalau Bli mau tahu langsung nih, ini kan kita curhat di silaturahmi ya. Kita di sini kan argumen. Jadi kemarin sempat nyebar ada kayak seolah-olah tenaga medis menyerah dan seolah-olah ada orang di jalanan teriak. Nah, hashtag Indonesia terserah itu bukan kami menyerah Bli, salah sambung Bli. Kita tuh terserah ini orang yang pertama kali itu teman-teman saya. Terserah di sini tuh maksudnya kami yang penting berbuat baik. Kami berbuat baik. Respon dari masyarakat terserah, dan kebijakan dari negara terserah. Karena di sini itu adalah ada miskoordinasi antara pemimpin, kan Pak Jokowi bilang tetapi di bawahnya nggak sesuai. Iya kan, tapi kan itu bukan tugas kami sebagai nakes. Nah, tugas kami adalah sesuai dengan SOP, kami menolong orang di rumah sakit dan edukasi. Nah, terserahnya adalah ya wes tanggapanmu mau gimana. Kami nggak nyerah. Nah, kedua, untuk orang di jalan-jalan yang teriak-teriak nakes itu bukan kami Bli. Soalnya apa? Jadi itu kenapa? Itu dokter Sinta itu nggak tahu itu siapa itu orang. Nggak tahu. Soalnya kami ada SOP. Kalau sampai memakai hazmat di luar wisma atlet, digorok Bli sama dia Bli. Tuh. Komandan itu Bli. Nah itu Bli. Nah itu Bli. Kalau dia ini beliau ini itu yang berjuang dari pertama kali COVID masuk di Indonesia. Jadi beliau akan cocok kalau ngomong soal kapan COVID masuk gitu. Dan seatnya pun beliau yang hafal. Jadi di Wisma Atlet pun ada psikolog, ada wifi, ada makanan. Jadi saya setuju. Kalau sampai ada pasien mau bunuh diri, berarti di sini dia takut banget. Support psikologi yang diusulkan, saya setuju juga. Karena emang itu sudah dilakukan. Cuma tidak di blow up nih. Emang jarang yang blow up. Semoga dokter-dokter ini juga, dokter kan punya power juga tuh untuk ketika diwawancarai media, ketika mungkin bisa di-blog media-media tolong dong wawancarai baik psikiater itu kan psikiater banyak bantu agar itu menyemangati rakyat jika penyakit ini tidak seperti yang diberitakan gitu. Nah, jadi di sini itu adalah
saya herannya kan kemarin di statement terkesannya beli jengkel sama tenaga medis. Nah, saya herannya kan saya sama beli baik-baik aja, follower pada mention. Soalnya gini beli, kami itu tidak pernah jengkel sama rakyat. Kami selalu bilang, terserah rakyat. Kenapa? Karena kan kebijakan diatur oleh pusat. Jadi dan kalau ada yang bentur-benturin itu bukan kami, karena kami itu udah terlalu sibuk untuk posting kegiatan kami, kan wajib tuh. Terus pakai hazmat, terus habis itu ngurusin pasien gitu. Buat pasien betah. Kita membuat pasien, kita tuh fokusnya membuat pasien betah, soalnya stres di sini kan. Nah, makanya kalau ada agenda-agenda yang mengatakan bahwa kami mau melawan rakyat, saya nggak setuju. Kalau saya mau lawan rakyat, kami mau lawan rakyat. Dari kemarin kami udah mogok, kami kan nggak mogok. Kami tidak akan datang ke sini. Kami nggak akan datang ke sini. Dan soal gaji, coba ditanyakan. Ini dari pertama curhat ya. Coba kita ini biar semua bisa mendengar. kita Gimana persoalan gaji? Oke, untuk persoalan gaji kami di sini sukarelawan. Kami relawan ke sini, Mas Bro. Kami datang hampir dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dokter-dokternya itu sampai minggu ini tuh ada sekitar 168 orang yang bergabung di sini, berjuang di sini untuk bagaimana caranya kami bisa memutus mata rantai COVID ini. Dan kami sama sekali datang ke sini tidak menanyakan gaji, Dokter. menanyakan gaji. Kami tidak menanyakan gaji. Jadi kalau ada isu yang pertama kali mengatakan bahwa dokter kesini Untuk cari duit salah. Itu salah. Karena kita pun nggak pikir gaji. Kami ke sini tiket sendiri. Satu. Itu yang pertama, kami harus meninggalkan pekerjaan di utama kami di daerah masing-masing. Sudah lumayan padahal gaji yang di tempat kami kerja sebelumnya. Tiga. Akan kami masuk begini, kami gak bergabung di sini di Wisma Atlet ingin menyampaikan bahwa kami punya tanggung jawab kemanusiaan untuk memutus mata rantai ini. Itu beli. Jadi kalau ada isu beli yang kita bayaran itu udah hoax. Itu tidak ada hoax sama sekali. Kita nggak pernah. Tidak pernah kami kesini Kalau itu. kita diagnosa COVID kita nggak Jadi, pernah bayar. Jadi misalkan ada isu. jadi, Kalau kenapa? Anda berdua bilang dokter-dokter tidak ada yang digaji, tidak ada yang mendapat insentif ketika Insentifnya pun ada, tapi besarannya Insentifnya ada, pemerintah akan siapkan untuk insentif, tapi belum. Nah, belum keluar. Terkait itu mereka belum keluar dan kita menghargai karena mereka lagi emang fokus di usahanya itu rakyat. Konteks yang dipertanyakan oleh rakyat kebanyakan kan dokter-dokter terkesan anggap masyarakat bodoh, terkesan menyerah karena hashtag Indonesia menyerah. Jadi persepsi orang kan beda-beda. Apalagi sekarang semua orang sedang dalam keadaan terdesak kan ketika mereka membaca hashtag Indonesia menyerah. Ya, kita nggak pernah bodoh masyarakat, Bi. nggak pernah. Kita itu nggak pernah bodoh-bodohin masyarakat. Ini skena dan narasi yang menurut kami Sesat. Jadi gini bro, sesat. kami nggak pernah menyerah, akan tetapi kami selalu mengajak masyarakat untuk bekerja sama. Biarkan kami berjuang di rumah sakit, akan tetapi masyarakat di luar itu patuh akan himbauan yang telah dianjurkan oleh negara. Kalau kemarin ternyata gimana? Mungkin ada baiknya target Indonesia terserah itu ya dilupain aja gitu loh. Oh sudah. Sekarang ini kita udah ganti, Bi. Sekarang Indonesia bangkit. Sesuai, karena kan kemarin mispersepsi. Jadi ketika Indonesia terserah, lo kok jadi menyerah kayak gini di kopinya. Saya nggak pernah. Indonesia terserah itu bagi rakyat. Saya coba secara psikologi saya memposisikan diri saya sebagai rakyat menengah ke bawah gitu ya. Ketika melihat hashtag Indonesia terserah itu, yang ada di kepala mereka kebanyakan adalah dokter-dokternya kok pada ngambek gitu loh. Oh, nggak ada bro. Demi Allah nggak ada. Demi jiwa negara nggak ada. Kami nggak ada. Negara nggak ada. Itu ada isu. Makanya kami di sini Wisma Atlet itu meluruskan. Kita buat hashtag baru. Kemarin kan saya upload tuh, itu adalah Indonesia bangkit. Ini gara-gara kita lagi di Wisma Atlet. Sekarang lagi di Wisma Atlet. Sekarang lagi di Wisma Atlet kan kalian? Di tower 2 di green zone, jadi aman, Bli. Nah, terus ini kalau soal ini, Bli mungkin penasaran ya. Mungkin teman-teman di Indonesia, saya menggunakan Bli kalau boleh. Teman-teman di Indonesia tuh banyak yang belum tahu perjalanan COVID. Nah, ini langsung Bli dari Natuna. Gimana? Saya baru dapat informasi dari seorang perawat di Wisma Atlet. Saya nggak akan bilang namanya. Saya bisa jamin dia memang di Wisma Atlet. Saya bisa tanya, maaf, pertanyaan saya adalah, apakah di sana ada gaji untuk relawan dan dokter di sana? Lalu dijawab sama dia, di sini makan dan gaji terjamin. Ada nominalnya per bulan. Dijawab sama dia, saya kemarin dapat insentif 7,5 juta per bulan.
Terus dia jawab lagi, iya beli per bulan, untuk dokter beda insentifnya. Makan di sini ditanggung. Banyak donatur yang juga memberi sumbangan makanan dan lain-lain. Tapi di Wisma Atlet ini kondisi pasiennya tidak seserangan di media. Jadi ini beneran nanti saya bisa DM dokter Tirta tentang kevalidan informasi ada. Jadi itu juga ngebantah kalian jika tidak ada yang digaji pada relawan gitu. Itu buktinya dapat kalau setengah juta. Insentif itu emang digaji, tapi emang belum cair. Jadi belum cair kan udah. Itu kan intinya Jadi gini Bli, yang perlu diluruskan. Nanti banyak yang ngomong akan ngomong ya. Ya, kita mencoba menyimak. Jadi glorifikasi atau romantisasi perjuangan nakes sekarang memang patut diapresiasi. Perjuangan nakes sekarang patut diapresiasi, tapi jangan sampai menjadi sebuah glorifikasi atau romantisasi berlebihan. Jadi jangan sampai rakyat yang seharusnya juga harus survive, harus cari makan, jangan sampai mereka tuh seperti dimarah-marahi, dibodoh-bodohi, dibilang enggak. Jadi ini Bli, untuk Wisma Atlet ya, ini kita luruskan. Semua Wisma Atlet karena persepsi yang ada di masyarakat adalah dokter itu dapat gaji, dan memang seperti yang dikatakan oleh tadi. Ini yang salah paham. Jadi orang kita bentar tidak mereka kalau di Wisma Atlet itu emang insentif. Itu bukan gaji tapi insentif. Jadi bukan gaji. Orang yang kita itu nyebutnya sama-sama uang. Dia sama-sama uang. Itu gimana? Karena rakyat suruh di rumah aja. Intinya kalian relawan dan dokter dapat uang, dan sementara rakyat ketika disuruh di rumah aja belum tentu ada yang jamin gitu. Itu permasalahan saya. Jadi gimana caranya agar suasana ini menjadi cair, agar dokter-dokter ini juga dokter dan relawan juga sama-sama mengerti lah gitu. Rakyat juga perlu survive, rakyat juga harus keluar. Jadi kalau memang masalahnya soal duit nih, jadi gini, semua orang yang daftar Wisma Atlet itu adalah satu, dapat insentif pengganti insentif karena dia meninggalkan pekerjaannya. Ya, karena meninggalkan pekerjaannya kita dapat insentif, dan pencairannya bertahap sesuai kondisi. Kedua adalah mereka juga mendapatkan makan, terus juga bantuan donatur, itu benar. Dan ketiga, keempat, dia juga mendapatkan tiket pesawat yang kemarin tadi dibayar sendiri, itu akhirnya diganti sama Iluni. Ya, Bang Andri ketua Iluni. Nah, orang-orang yang kehilangan pekerjaan bisa menjadi relawan sekarang sebenarnya. Justru ada ekonomi. Relawan ada pembukanya, Bli. Jadi relawan itu kan kalau nggak salah di gugus tugas BNPB kan daftar 25.000 orang. Jadi relawan tersebut di situ kita disebut rela itu karena kita mendapatkan insentif. Jadi kalau gaji sama insentif agak beda. Kalau gaji itu kan kita dapat per bulan, luruskan di sini. Kalau insentif kita itu misalkan saya dapat berapa 10 juta. Nah, kita bisa ngasih berapa. Nah, itu cairnya berdasarkan kebijakan dari Wisma Atlet tersebut. Nah, kita kalau bisa pesawat jadi intinya itu kita nggak pernah bodohi masyarakat. Itu dari itu jadi payah mereka. Intinya gini, jadi saya ingat dulu 2002 saya jadi relawan di Rumah Sakit Sanglah selama 1 bulan, minain mayat, itu minain tangan, minain kepala. Itu saya nggak dapat apa, makan beli sendiri, nggak dapat apapun, nggak dapat itu. Jadi beda tuh relawan yang jadi relawan yang kedua ya, kalau dari kami emang kalau ini kan resmi, Bli. Jadi kan kita di sini kan bertaruh nyawa ya, Bli. Kalau misalkan kita bertaruh nyawa, otomatis yang di lapangan juga bertaruh nyawa. Jadi kalau membenturkan nakes sama rakyat itu nggak sinkron soalnya. Kalau kita di sini ini nggak sinkron. Kenapa? Masalahnya begini. Konteks bertaruh nyawa ini ya. Menurut saya konteks bertaruh nyawa ini kadang-kadang sedikit terlalu diromantisasi, terlalu didramatisir. Fakta banyak Gojek, salah satu ojol ya, mereka punya risiko kematian yang tinggi juga di jalan, kan tabrak dekat segala macam. Lalu polisi, tentara, kan risiko nyawanya juga ada gitu. Jadi gimana? Ini Bri, kalau emang langsung mending langsung ngomong sama dia tentaranya. Udah Bri, langsung ngomong aja Bri, langsung ngomong. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang.